Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat channel gua yaitu Doi Motorik, dan kali ini gua akan mereview motor yang sangat langka, yaitu motor Kanjen Supermoto Ultimate 120 cc. Nah, untuk lebih jelasnya lihat aja videonya berikut ini. Oke. Oke teman-teman, ini dia motor yang sangat langka ya, dimana motor ini dulu dibuatnya itu limited edition, alias sedikit unitnya yang produksi, yaitu motor Kanjen Ultimate 120 cc ya. Nah ini kalau nggak salah dulu itu produknya diklaim oleh buatan Indonesia ya, nah, tapi join dengan Cina kalau nggak salah. Nah ini mekanik kita seperti biasa dengan mekanik andalan kita Mas Don. Siap Mas Don. Nah, dan asistennya si Bocio. Nah kita akan mereparasi motor ini karena ada trouble katanya, jadi harus segera diperbaiki karena ini untuk bekerja sehari-hari. Ownernya ini bagus sekali ya, konsepnya beda dari yang lain. Nah tampilannya kayak gini. Nah ini merupakan produk Kanjen yang termasuk laris pada zamannya karena mengusung konsep motor yang dipakai untuk ke gunung ya, atau trek-trek lumpur tanah kayak gitu. Nah, bagus pokoknya ini buat bekerja yang di medan-medan seperti daerah pegunungan dan sebagainya ya. Oke, kita tanya aja sama mekaniknya Mas Don langsung. Mas Don, ini Kanjen kenapa masalah Mas Don? Nggak ada gigi empatnya hilang. Oh, nggak ada gigi empatnya hilang ya? Oh, alias ompong di sana. Nah, jadi ini nanti akan dilakukan pengecekan mesin, apakah akan diturun mesin semuanya untuk melihat giginya ataupun gimana. Nanti kita lihat aja bagaimana penanganan dari motor Kanjen ini sama Mas Don dan juga asistennya si Bocio. Nah, si Bocio ganteng ini, aduh. Oke, untuk memastikan apakah benar Kanjen, di sini ada emblemnya Kanjen bos. Dan kemudian di sini ada inspektornya oke dari Kanjen Motor Indonesia. Ini masih tertempel di sini, menandakan ini originalnya. Ciri khas dari motor Kanjen tersebut adalah logonya yang seperti ini. Ini adalah logo resmi dari Kanjen. Nah, timbul kayak gini ya. Ini adalah asli dari Kanjen. Untuk tampilan dari motor Kanjen ini karena mengusung modifikasi yang berbeda, motor konsep supermoto bebek, nah kayak gini. Nah jadi ini bentuknya bebek semi trail kayak gitu. Nah ini dia logonya, logo Taurus Ultima 120 ya. Ini motornya asli Indonesia. Karena yang bermasalah adalah permasalahan gigi yang ompong, jadi tentu harus dibongkar mesinnya. Yang pertama dilakukan adalah pengurasan oli oleh si Bocio. Nah, karena kalau memang giginya rompol itu kan tidak bisa diakali ya, harus diganti ya, minimal gigi yang rompolnya mungkin memakai persamaan dari motor apa kayak gitu ya. Nah ini nih, ini kepala mekanik sama asisten lagi nung tepara rugo ya. Gak tahu saya pembahasan apa nih. Yang jelas bukan masalah saya ya. Oke, untuk magnet sendiri udah dibongkar sama Mas Don. Dan ini masih bagus ya Mas Don ya. Masih bagus. Alhamdulillah. Nah, mungkin tadinya olinya juga terawat. Nah, nanti kita akan untuk berusaha membongkar satu-satu bagian-bagian dari mesin ini. Tracker Honda. Nah, kita akan melakukan pembukaan magnet ya dengan tracker. Karena ini fix harus turun mesin kata Mas Don. Kalau memang giginya rompol kayak gitu. Nah, kita spill
Magnetnya kayak gini, hampir mirip dengan C100. Grand juga kayak gitu, legenda sama ya. Nah cuman yang jadi perbedaan adalah kuplingnya. Kuplingnya udah kupling manual ya, seperti Supra Double X ya. Kalau tipe dari boringnya hampir mirip-mirip sama Supra Pit ya. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa konsep motor ini lebih ke mesinnya tipenya tipe manual ya. Jadi ini bloknya hampir mirip sama dengan Supra Double X ya. Nah, udah kupling manual ya, kupling tangan ya. Dan ini secara STNK itu terteranya 120 cc ya, kan lumayan tenaganya up ya, karena memang untuk diperkhususkan untuk di jalan berlumpur ya. Nah, untuk kaki-kaki depan sendiri bawaannya memang sudah panjang kayak gini, jadi hitungannya ini bebek modif ya, tapi memang dari pabrikannya memang kayak gini, udah seperti ini konsepnya. Nah, banyak juga ban tahu kayak gitu, tapi kalau sepintas mah hampir mirip lah, halu-halunya sama ininya sama Supra lama kayak gitu. Nah cuman dengan model kayak gini memang jadi punya ciri khas tersendiri dan beda dari yang lain kayak gitu ya. Oke, untuk setang sendiri ini memang sedangnya ciri khasnya dari Kangen, beda dari yang lain, dimana mengusung semi trail zaman dulu udah ada ini dari bawahannya udah kayak gini ya, kayak trail zamannya TS sama Honda Win kayak zaman dulu kayak gini, ada yang kayak gini ya. Kemudian speedometernya ada 2 di sini ya, sangat mini sekali, dan ada logonya dari Kangen. Nah, ini menandakan ini adalah aslinya ya. Di bodi belakang ini karena mengusungnya semi trail bebek modif, ini udah ada begalnya kayak gini nih. Kayak gini, ini berfungsi untuk membawa barang-barang. Dan keunikannya lainnya yaitu dari motor ini Kangen adalah ini nih. Ini adalah speedometernya, ini ciri khasnya tersendiri, dimana ini tidak ada yang sama dengan yang lain ya. Ini ciri khasnya kayak gini. Kemudian ini ratingnya juga ini ciri khasnya kayak gini ya, ini beda dari yang lain. Kemudian spakbor belakangnya juga sama, ini ciri khasnya kayak gini, beda dari yang lain pokoknya. Untuk knalpotnya sendiri ini beda dari yang lain, ini menjulang sangat tinggi sekali. Nah seperti ini karena kan kalau memang targetnya berlumpur itu pasti knalpot akan di atas kayak gini ya tuh. Nah jadi akan terhindar dari masuknya air dalam knalpot dan ke mesin kayak gitu. Oke, kita intip bagian dalamannya, bagasinya. Sepintas mirip Supra ya bos ya. Ini tangkinya nih Supra X lama ya. Nah ini si bocil lagi membuka ini apa namanya, knalpotnya mau dibuka ya. Oke teman-teman, biar kita menambah ilmu tentang berbagai motor di Indonesia ini ciri khas dari Kangen ini pelek orinya kayak gini guys. Nah jadi kalau menemukan pelek kayak gini yang terombol tengahnya bolong-bolong gini, yang bagian depan itu fix bawaannya Kangen guys. Nah kayak gini ya, ini bukan lokal, ini aslinya dari bawaan Kangen ya. Untuk trombol belakangnya dari Kangen ini kayak gini nih, udah ada double disc kayak gini, namun ciri khasnya adalah di sini biasanya kan dudukan piringannya itu kan apa namanya langsung lurus. Nah ini mah dibedakan kayak gini nih. Nah ini ciri khasnya ya, beda dengan yang lain karena ini kan modelnya kayak gini tuh, kayak gini. Ini kalau menemukan pelek di aftermarket dekat yang kayak gini, ini fix adalah ori ya. Kemudian di ketokannya di situ ada di dalam ini nih. Nah di dalam ini ada ketokannya KJN ya. Nah kalau nggak kelihatan ya,
Nah di sini pokoknya di sini ada ketukan timbul, ini KJN, ini dadakan, ini originalnya dari Kanjen. Oke. Yang paling utama dari motor Kanjen ini adalah ini nih, ketukan dari Indonesia Kanjen bos. Ini adalah ciri yang paling menonjol, yang paling identik dari identitas motor ini, Indonesia Kanjen. Dan hal yang paling unik dari motor Kanjen ini adalah ini nih, step belakangnya ini tidak akan ada dijual bosku. Ini adalah bawaannya dari pabrikan Kanjen Taurus ya. Ini ultimate kayak gini nih, ini beda dari yang lain guys, tidak akan ada dijual di toko guys. Ini step yang sebelah kiri ya, sama kayak gini. Nah ini ciri khasnya kayak gini, ciri khas dari Kanjen Ultimate 20. Pokoknya beda dari yang lain stepnya. Oke bosku. Tahap selanjutnya sebelum bongkar mesin yaitu melepaskan knalpotnya dari motor Kanjen ini. Oke, bocil sekarang membuka ininya. Oke bocil udah dicopot. Oh, udah siap. Oke, simpan bocil. Nah situ ya, kita kumpulin part-partnya dari motornya biar nanti tersusun dengan rapi. Jadi ketika mau dipasangkan lagi itu si bocil tahu tempat untuk mengambil barangnya dan bisa menempatkan ke tempatnya semula. Teman-teman, ini magnet udah dicopot sama Mas Don. Nah ini magnetnya, dan ini terlihat teman-teman ini udah bocor ya, dan harus melakukan pergantian seal ya. Ya seperti itu. Nah, tahap selanjutnya mungkin akan membuka blok ataupun dari penjangka mesin ini ya. Oke teman-teman, beginilah cara untuk mengidentifikasi gigi yang rompol ya. Dimulai dari gigi 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah di situ terlihat bisa langsung diputar-putar. Nah itu menandakan bahwa gigi tersebut itu tidak terkoneksi dengan gigi yang lain sehingga bisa dikatakan rompol ya mas Nur ya. Dia harus melakukan penggantian. Nah penggantian dari gigi tersebut itu harus turun mesin ya. Semuanya di mesinnya dibongkar. Nah di situ ada gigi susun. Nah gigi susunnya yang mana tuh? Apakah gigi susunnya yang primer atau sekunder? Yang rusaknya itu nanti akan diganti, mencari persamaan oleh Mas Don dari motor-motor yang lainnya. Insya Allah nanti ada gigi persamaannya untuk mengganti gigi yang rompol tersebut, sehingga motor Kanjen ini bisa digunakan lagi seperti biasanya, normal kembali lah istilahnya kayak gitu. Nah Mas Don, untuk persamaan sendiri nih, perkiraan pertama itu bisa dengan gigi apa Mas Don? Supra bah, sama Supra katanya teman-teman. Ini bisa diaplikasi dengan persamaan motor Supra. Oke, tahap selanjutnya yaitu pembongkaran blok mesin yang sebelah kanan ya, yang bagian kupling manual. Nah ini prosesnya dilakukan oleh si bocil dengan mengendorkan ini kabel kuplingnya ya. Nah, seperti itu prosesnya, memakai tang karena ini kan pasti sangat bisa untuk membukanya. Dan alhamdulillah udah terbuka. Kemudian kita proses membuka baut-baut dari blok mesin yang sebelah kanan. Oke, blok mesin yang bagian kupling udah dibuka ya. Terlihat lumayan bersih ya, kayak gini ya. Mungkin olinya diganti dengan rutin, masih lumayan bagus. Nah, terlihat sistematika dari kuplingnya itu menganut sistem dari seperti Honda Win ya, kayak gini. Oke, sekarang Mas Don akan membuka baut dari bandul ya, bandul kopling.
menggunakan sistemnya kayak Honda Win, persis ya. Dan ini kalau kayak gini enteng sekali nih koplingnya. Oke, satu persatu baut udah dilepas. Sekarang tahap untuk membuka balancernya. Oke, tahap selanjutnya yaitu melepaskan baut-baut dari kopling otomatis, kampas kopling, rumah kopling. Koplingnya ini persis dengan Honda Win ya, per 4, dan bisa dilihat nih fiber koplingnya ada 5 ya, ada 5, ada 4. Balonku ada 4. 5 bos. Oh iya, balonku yang mana balonku? Bocil. Anjir, kasep si bocil euy aing. Aing. Terus sekarang kita pembuka, melepaskan mangkok filter dari gram-gram dari gesekan fiber kopling bisa tertampung di dalam mangkok ini. Fungsinya supaya gram-gram dari kampas itu tidak masuk ke dalam sistem penyaringan oli ya. Sudah dilepas, kemudian tinggal tahap membuka rumah kopling, udah dilepas juga. Kemudian ring-ringnya, terus bautnya, kemudian dari gigi penghantar primer sekunder kopling, kemudian pelepasan dari sepi-sepi yang terkoneksi ke dalam gearbox ya. Oke, jadi sistem perpindahan giginya dibongkar sama Mas Don. Nah, jadi satu persatu bagian-bagian dari mesin udah dibongkar ya kayak gini. Udah di setkan dari sini biar nanti untuk dipasang kembali itu dengan sangat mudah, gampang mencarinya. Sekarang pelepasan dari baut penyangga mesin ya. Kalau nggak salah ini bautnya 14 ya, kalau nggak salah. Oke, sekarang kita proses untuk menurunkan mesin. Oke, tahan bocil, tahan bawah, tuh hati-hati. Siap. Yuk, tuh 2, 3 ya. Wah, hati-hati. Sip. Saatnya kita pembongkaran dalaman dari mesin kanjen ini ya, seperti biasa bersama Mas Adon beserta si bocil ganteng. Oke, kita copot dulu headnya. Harus memakai bantuan palu sedikit ya, karena memang ini dari awal beli katanya belum pernah dibongkar katanya, jadi pasti ini kan susah. Oke, saatnya pelepasan boring ya. Boring dibongkar, seharnya lumayan gede ya, 120 cc. Nah, seharnya sekarang lagi dicopot. Oke, tahap selanjutnya yaitu pembelahan mesin ya. Baut-bautnya udah dilepas pakai alat, lebih cepet. Oke, mesin udah dibelah ya, dan Mas Don sedang ngecek kira-kira giginya yang bagian mana yang rompol ya. Potong Mas giginya. Ada yang potong katanya, ada yang patah giginya rompol guys, jadi otomatis tidak akan bisa jalan gigi empatnya.
Patah giginya. Jadi koneksi giginya ke gigi pasangannya itu tidak terkoneksi ya, karena patah. Otomatis tidak akan bergerak mesinnya, gigi empatnya. Nah, itulah pengecekan dari motor Kanjen ini, dimana gejala awal itu katanya gigi empatnya gak jalan. Dan ini harus dibongkar, dipastikan, dan ternyata sesuai prediksi bahwa gigi empatnya rompol ya, jadi otomatis tidak akan bisa jalan dan harus diganti dengan persamaan gigi motor yang lain ya, supaya ini bisa berfungsi dengan baik untuk bekerja si bapaknya. Nah, ownernya yang ini nih, si bapak. Seperti itu mungkin review dari motor Kanjen, karena giginya harus dicari persamaannya dan itu memakan waktu yang lama. Sekian review dari motor Kanjen ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya dan memberikan tambahan ilmu dalam mengatasi berbagai permasalahan motor ya.